Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah di game pertama, Kosteniuk Alexandra menang dengan memegang buah hitam, di game kedua round ke-7 ini, Kosteniuk Alexandra memegang buah putih dan Goryakina memegang buah hitam. Perhatikan profil kedua pemain sangat jauh teman-teman, namun ternyata itu bukan jaminan untuk memenangkan permainan catur kali ini. Baik, dimulai dari E4, E6, D4, D5, kuda D2, C5. Pertahanan Prancis, varian Kristiakov Duven ini dimainkan oleh Goryakina, dan E kali D5 dijawab menteri mukul pion dan D kali C5. Menteri mukul pion lagi, kuda ke F3, kuda ke F6 dan gajah ke D3, kuda B ke D7, menteri ke E2. Dilanjutkan dengan menteri ke C7. Alih-alih mengancam pion yang di H2 tersebut, putih langsung rokade. B6 berniat untuk menaikkan gajah tersebut. Kuda ke E4. Duluan diajak peraduan di sini. Tetap gajah naik ke B7 dan di sini dipukul kuda sekaligus cek. Ternyata di sini langkah Goryakina betul-betul ingin mendobrak. Seharusnya dipukul oleh kuda, di sini langsung dipukul oleh pion karena ingin menempatkan posisi benteng tersebut di G8. Dilanjutkan dengan gajah ke E4 mengajak peraduan paksa di sini agar mengurungkannya target ke sayap raja. Dijawab dengan benteng ke C8. Dia menolak untuk peraduan teman-teman. Namun di sini dinaikkan gajah oleh Kosteniuk ke F4. Dan di sini langkah paksa untuk dipukul. Setelah menteri mukul gajah tersebut dan gajah yang di B7 dipukul, benteng ke C7. Dengan mengancam gajah tersebut dipindahkan ke A6. Gajah ke C5. Targetnya jelas dan sangat akurat langkah daripada Goryakina teman-teman sesuai dengan rating dia. Tapi dijawab dengan benteng A ke D1 oleh Kosteniuk. Raja ke E7 dengan menghindar dari segala ancaman. C3, kuda ke E5 dan kuda mukul E5 karena di sini diadu. Dan ternyata dari Goryakina memaksa peraduan tersebut dengan tujuan menyederhanakan permainan karena target dia sangat jelas adalah sayap raja. Di sini ditolak oleh Kosteniuk dengan menggeser menteri ke D3, gajah ke D6, F4, dan menteri ke C5 cek, raja ke K1, benteng ke D7. Bahwa ketika dibuka gajah ini, tentu dia harus kehilangan benteng. Namun tujuannya dia mau menyusun. Duluan menteri lari ke E2 dan H5, gajah ke C4. Di sini ternyata benteng tersebut ke C8 untuk mengancam gajah tersebut. Gajah ke B3 dan menteri ke F5. Dilanjutkan dengan benteng ke D4 karena pion di F4 tersebut diancam. Benteng D ke D8. Dan di sini ditinggalkan pion di F4 tersebut dengan menggeser benteng F ke D1. Jika gajah itu dibuka tentu peraduan paksa benteng tersebut teman-teman. Dan di sini gajah dibuka ke C7, bukan memakan pion. Gajah ke C2 dengan mengancam menteri, menteri ke G4. Lagi-lagi dari Goryakina di sini mengajak peraduan terus dengan tujuan berharap ini bisa remis. Namun langkah itu dihindari. Menteri ke A6 dengan target pion tersebut dan di sini benteng mukul benteng, benteng mukul benteng. Dan tidak ada peluang untuk cek. Satu-satunya peluang hanya memukul pion yang di F4 dengan gajah, tapi dia harus kehilangan benteng yang di C8. Benteng geser ke D8 mengajak peraduan di sini dan di sini menteri ke A3 cek. Gajah ke D6 dan menteri mukul A7 cek. Benteng ke D7 dan menteri ke A6. Dilanjutkan dengan H4, menteri ke D3. F5,
dengan menahan laju pion tersebut sekaligus ancaman kalah di sini jika dipukul sebenarnya dari pion di F4 tersebut. Namun di sini memilih melangkahkan B4 dari Kosteniuk. Karena jika gajah dibuka tentu hitam harus kehilangan benteng. H3, entah kemana arah daripada serangan Guryakina ini teman-teman. Dengan didorongnya pion, ternyata dia mengintip dengan cek ke diagonal A8. Setelah ini merupakan langkah paksa dan dipukul oleh Kosteniuk. Menteri ke G8 dia untuk menempatkan posisi cek tersebut di A8, gajah ke B3 duluan. Dilanjutkan dengan menteri ke A8 cek dengan tujuan akan disusul dengan benteng ke G8 teman-teman, raja ke G1, benteng ke D8, dan tahu bahwa ini langkah yang sangat berbahaya teman-teman. Walaupun gajah itu diberikan, tapi ancamannya bisa mat. Di langkah ini, raja langsung bergeser ke F2, menghindari amukan dari serangan benteng tersebut. Jika tetap dipaksa, di langkah ini kita analisa sejenak, benteng ke G8, maka yang terjadi menteri memaksa peraduan ke F3. Menteri mukul menteri dan raja mukul menteri. Benteng hanya peluang ke H8 untuk mengancam mengancam pion. Dan jika itu terjadi maka arahnya kremis, terjadi bolak-balik saja di sini. Jelas unggul daripada Kosteniuk. Kembali ke partai. Di saat posisi raja ini di F2 teman-teman, langkah partai gajah mukul pion yang di F4, mengajak peraduan dengan keuntungan satu pion. Diterima ternyata di sini teman-teman oleh Kosteniuk dengan dipukul benteng, menteri mukul benteng, menteri mukul menteri cek, dan menteri mukul menteri. Tempo sekarang ada di tangan Kosteniuk. Raja ke E2 untuk mendekati pion dan sengaja ditinggalkan pion yang di H2 tersebut. Raja ke E7, A4, dan gajah ke C7 teman-teman. Karena tahu bahwa kekuatan di sayap menteri tersebut lemah pionnya. H4 dilanjutkan dengan raja ke F6, raja ke D3, dan raja ke G6. Raja ke C4, F4. Diam-diam dia ingin meloloskan pion tersebut promosi di F1. Dijawab oleh putih dengan raja ke B5, F3. Dia tetap ingin melaju kencang daripada pion promosinya, dan di sini dijawab dengan A5. Karena cukup menggeser dengan gajah ke C4 itu sudah teratasi teman-teman. B kali A5 dan di sini B kali A5. E5 untuk mendukung pion tersebut melaju promosi dijawab dengan A6. Tentu hitam harus menjaga pion yang di A tersebut, jika tidak promosi. Gajah ke B8 dan raja ke B6 dengan ancaman gajah tersebut harus hilang. E4 dia juga tidak memperdulikan ancaman gajah tersebut teman-teman, dan di sini gajah ke D1 dijawab oleh Kosteniuk. F5 dilanjutkan dengan raja ke B7. Jelas bahwa ancaman gajah tersebut tidak bisa dihindari. Tapi dia lagi-lagi tidak memperdulikan langkah itu teman-teman. Dijawab dengan F2, siap promosi. Dan di sini langsung gajah naik ke E2 teman-teman, menahan laju promosi tersebut. F4 dengan tujuan untuk mengancam gajah. Raja mukul gajah tersebut dan F3. Gajah ke C4, E3. Tujuannya untuk promosi di sini bukan? Dan di sini dilanjutkan dengan A7. Siap promosi juga. F1 di sini dipukul oleh gajah oleh Kosteniuk teman-teman. Dilanjutkan dengan E2. Dipukul lagi. F kali E2. Satu langkah ini teman-teman, ternyata kedua pemain setelah promosi
menteri ke-8, kedua pemain ternyata menjabat tangan pertanda permintaan remis dari Goryachkina Alexandra, dan Kosteniuk Alexandra memberikan tawaran tersebut dengan senyuman. Akhirnya partai ini di closing dengan remis. Dianalisa bolak-balik pun, ini mutlak Kosteniuk yang menang. Kemanapun langkah daripada hitam, walaupun sama-sama promosi menteri, tapi 3 pion dikawal 1 menteri dan hitam hanya tinggal 1 menteri promosi, itu setengah mampus untuk bisa meloloskan dari amukan 3 pion tersebut, teman-teman. Makanya di partai tawaran Goryachkina selaku dia pemain berasal dari sama-sama Rusia diterima oleh Kosteniuk. Dengan begitu Kosteniuk Alexandra menjadi juara dunia Women World Cup 2021. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.